Halo, loha semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat kromboloni. Ini kromboloninya renyah berlayer. Bismillah. Enak banget, nikmat rasanya. Renyahnya seperti ini. Dia seperti bakery yang ada di mall-mall itu loh. Pengen lagi, dan lagi. Mantap rasanya. Ini 200 gram coarse fat kita bentuk dulu dengan dimasukkan ke dalam plastik dan kita bentuk segi 4. Ini kita rapikan, kemudian kita simpan dalam freezer hingga dia membeku. Masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah. Ini saya pakai Pro Tinggi, 1 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 40 gram gula pasir, 4 gram ragi instan. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 110 ml susu yang dingin ya. Ini kita tuang secara bertahap. Kemudian kita aduk dan saya uleni menggunakan tangan. Kemudian tambahkan 35 gram mentega. Ini kita uleni dan kita diamkan selama 1 jam. Kita tutup dengan wrapping plastik atau dengan kain bersih ya. Sambil menunggu adonannya, kita bikin ring cutternya. Karena saya cuma punya 2 ring cutter, jadi saya bikin menggunakan karton yang dilapisi dengan aluminium foil. Ini kita bikin sedemikian rupa yang menyerupai dengan ring cuttingnya ya. Ini aluminium foilnya. Kemudian nanti kita rekatkan menggunakan stapler. Ini aluminium foil. Nah, sekarang kita bikin custardnya dulu. Ini 250 ml susu,
full cream dan tambahkan 25 gram tepung maizena, 1 butir kuning telur. Ini tadi saya sudah kocok kuning telurnya. Ini kompornya belum dinyalakan ya. Kemudian tambahkan 65 gram gula pasir, 35 gram mentega, kemudian nyalakan kompornya, lalu kita aduk hingga ia mengental. Kemudian kita tambahkan duren atau durian 195 gram. Ini sudah saya haluskan dengan di blender. Kemudian ini kita aduk cepat, jangan sampai gosong. Ini dimasaknya dengan api kecil ya. Kita aduk hingga dia lembut dan mengental. Kemudian tuang ke dalam wadah dan ini kita masak 50 gram di sisi. Tambahkan 100 ml susu full cream, 1 sendok makan mentega. Kemudian kita nyalakan kompornya sampai dia lumer atau meleleh. Ini untuk toppingnya juga ya. Jadi ada 2 rasa varian. Nah, ini tambahkan 20 gram tepung maizena yang dilarutkan dalam susu. Susunya itu tadi belum saya tuang sepenuhnya ya. Jadi ini susunya pakai 100 ml. Nah, ini kita lelehkan dan ini kita alasi atau kita cover dengan plastik supaya tidak bergerak. Nah, ini sudah 1 jam. Kemudian kita taburi terigu di atas meja kerja. Kemudian ini kita uleni sebentar. Adonannya ini kita uleni sebentar ya. Kemudian adonannya ini kita pipihkan, jangan terlalu kuat atau bertenaga ya. Hanya sampai dia lebar dan menutupi nanti korsvet yang sudah beku. Nah, ini korsvetnya yang sudah beku. Kemudian nanti kita selimuti dengan adonannya ini. Setelah pipih memanjang, lalu kita lipat dengan lipatan single. Nah, seperti ini, seperti contohnya. Karena saya mau cepat, jadi lipatan single dan double saya jadikan 1. Kemudian ini kita tutupi dengan plastik atau kain bersih dan istirahatkan selama 30 menit.
Nah, ini sudah 30 menit. Kemudian kita bubuhkan lagi sedikit-sedikit saja ya terigunya. Kemudian ini kita pipihkan lagi sampai dia memanjang dan melebar. Kemudian nanti kita lipat dengan double lipatan atau lipatan 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan dalam freezer. Jadi setiap lipatan itu disimpan dalam freezer selama 30 menit ya. Nah, ini sudah 30 menit. Kemudian ini kita pipihkan lagi. Jadi di resepnya itu harusnya lipatan single, terus double, single lagi, terus double, gitu seterusnya ya, sampai beberapa kali menurut keinginan teman-teman semua ya, berapa layernya. Nah, ini untuk lipatan yang terakhir kita pipihkan setelah didiamkan 30 menit ya. Kemudian ini kita gulung sampai dia merapat gulungannya. Kemudian ini kita bagi-bagi atau kita potong. Ini tadi ring cutternya sudah saya perbaiki ya. Yang tadi karena agak ketinggian, jadi ini lihat layersnya itu cantik ya. Jadi ini ring cutternya sudah saya pendekin. Nah, ini sedemikian rupa seperti ini. Lalu kita simpan atau kita letakkan di tengah-tengah ring cutter. Lalu kita diamkan selama 30 menit sampai dia agak mengembang. Nah, ini sudah 30 menit. Kemudian kita olesi dengan putih telur tipis-tipis aja ya. Semua pinggiran dan atasnya kita olesi putih telur. Lalu ini kita oven. Ini ovennya sudah saya panasi sekitar 10 atau 15. Api atas bawah 200 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini supaya kromboloninya tidak mengembang ke atas, kita tutupi dengan loyang ya, yang dibatasi oleh pemberat atau sejenisnya, supaya
kromboloninya berbentuk bagus. Nah, ini sudah 30 menit tadi saya rubah posisinya ya. Karena tadi listriknya turun terus, jadi ini agak tidak rata matangnya. Ini harus 200 atau 220 derajat ya, supaya dia mengembang dan dia renyah. Nah, ini kemudian kita bolongi untuk diberi filling atau isian. Ini kromboloninya enak banget loh Bun. Ini mirip banget sama yang di bakery terkenal itu. Ini memang benar-benar lagi viral, pantesan pada antri belinya. Sekarang kalau kita sudah bisa bikin sendiri, enak deh, nggak perlu antri lagi. Ini recommended banget loh Bun, enak banget. Setelah diberi filling atau isian, ini saya pakai isian coklat dan durian. Kemudian kita bubuhkan sprinkle atau trimit untuk lebih mempercantik. Nah, inilah hasilnya. Cantik ya. Ini recommended banget Bun. Nggak malu-maluin deh. Pokoknya kalau untuk jualan, rasanya yang enak, nikmat, renyah. Pokoknya tiada duanya.